Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Gimana kabar wabarakatuh. anak-anak pagi ini? Alhamdulillah sehat luar biasa. Sudah sarapan apa belum? Sampun. Karena masuk kelas itu harus dalam kondisi sehat, pikiran yang jernih, hati yang tenang, atau sebaliknya hati yang jernih, pikiran yang tenang. Pagi ini kita akan belajar tentang hantu. Judulnya setan. Judulnya setan. Setan yang ada di tubuh manusia. Oke, dipastikan kalian semua nggak ngantuk ya. Ini ruangan kelas yang sangat representatif, insya Allah nyaman buat belajar, suasananya juga tenang, dan Pak Guru yakin suasana ini akan menjamin belajar kalian lebih nyaman. Oke, kita mulai materi pagi ini. Kita akan mengambil satu ayat dalam Al-Quran, surat Az-Zukhruf ayat 36. Dituliskan dulu biar nanti bisa dibaca bersama-sama. Oke, kita baca bersama-sama. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa may ya'shu 'an dzikrir rahmani nuqayyid lahu syaitana fahuwa lahu qarin. Oke, kita coba memberikan makna pada satu ayat ini. Wa may ya'shu, barang siapa yang satu kali saja bermaksiat. Ya'shu ini bisa kita artikan sebagai lalai terhadap an-dzikrir rahman. Wa may ya'shu, barang siapa yang satu kali saja lalai an-dzikrir rahmani, dari menyebut Allah yang Maha Rahman, nuqayyid, maka akan diikatkan lahu bagi ini orang yang tadi lupa ini. Nuqayyid, maka akan diikatkan lahu kepada orang yang lalai ini tadi asyaitona, seekor setan. Fahuwa, maka setan itu lahu bagi orang yang lalai tadi qarinun, akan menjadi bestie bagi dia. Jadi barang siapa yang satu kali saja lalai kepada Allah, maka di tubuhnya akan diikatkan seekor setan, di mana setan itu akan dijadikan teman buat dia. Nah, pertanyaannya, pernah gak kita lalai sama Allah? Pernah. Berapa kali? Berkali-kali. Berarti di tubuh kita ada setannya enggak? Ada. Berapa jumlahnya? Tidak terhitung. Banyak sekali. Artinya di tubuh kita itu banyak setannya. Nah, kenapa? Karena kita ini ya'shu an dzikrir rahman, lalai kepada Allah. Jadi orang yang satu kali saja lalai sama Allah, maka di tubuhnya diikatkan seekor setan, di mana setan itu dijadikan teman buat dia. Kalau kita banyak lalainya, berarti di tubuh kita banyak setannya. Kesimpulannya, ketika kita lalai pada Allah, maka di tubuh kita itu ada setan. Nah, setan itulah yang berpotensi mengganggu manusia untuk berbuat yang tidak baik. Contohnya saat
saat kita main game, lalai nggak sama Allah? Lalai nggak? Lalai kan? Berarti saat kita main game di tubuh kita diikatkan seekor setan nggak? Enggak. Ya. Ya diikatkan seekor setan. Berarti kalau kita main game lalai sama Allah, maka di tubuh kita ada setannya. Bisa dipahami sampai sini? Bisa. Berarti apa yang harus kita lakukan? Selalu menghindari sesuatu yang Buruk. sesuatu yang melalaikan an dzikrir rahman, sesuatu yang melalaikan kepada zat yang maha rahman, menyebut zat yang maha rahman yaitu Allah subhanahu wa ta'ala. Oke, ini sekelumit penafsiran satu ayat surat Az-Zukhruf ayat 36. Coba diperjelas lagi. Kita akan membaca satu kali lagi bersama-sama. Suaranya boleh yang agak keras. Tujuan kita membaca ini satu. Ketika kita membaca satu ayat Al-Quran, maka kita akan mendapatkan banyak sekali pahala. Dan tentu kita akan memohon kepada Allah untuk mendapatkan keberkahan dari bacaan Al-Quran yang akan kita baca. Maka pertemuan pagi ini kita akhiri dengan satu kali lagi membaca satu ayat Al-Quran surat Az-Zukhruf ayat 36 agar kita mendapatkan keberkahan dari bacaan ayat Al-Quran ini dan kita terhindar dari tadi setan yang dijadikan oleh Allah besti buat kita. Masa kita punya besti namanya setan? Oke, bismillah, kita baca lagi. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa may ya'shu 'an dzikrir rahmani nuqayyid lahu asy-syaitana fa huwa lahu qarin. Shadaqallahu azim. Kita akhiri pertemuan pagi ini, mudah-mudahan ada manfaatnya buat semua anak-anak yang pagi ini belajarnya semangat, dan mudah-mudahan anak-anak semua dihindarkan dari diikatkannya di tubuhnya seorang besti yang namanya setan. Oke, terima kasih atas semangatnya pagi ini. Mudah-mudahan tetap selalu semangat untuk belajar-belajar di tahap-tahap selanjutnya. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Nasrullah wa fathun qarib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.